Oke Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu, nama saya Agus Anwar dan saya adalah seorang distributor NASA. Nah di sini kedatangan kami di sini, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya sebuah teknologi, yaitu penemuan terbaru dari hasil penelitian seorang ilmuwan yang namanya Bapak Insinyur Soemarno. Nah, penemuan ini sebetulnya hasil perjuangan beliau selama 20 tahun. Ya, jadi sebelum saya jelaskan teknologinya, saya ingin bertanya dulu pada Bapak Ibu semuanya. Selama ini kendala apa yang Bapak Ibu petani hadapi di lapangan? Penghasilannya kurang, Pak. Penghasilannya kurang maksimal ya. Mungkin tebakan saya juga tidak terlalu salah ini, mungkin kalau saya menebak, apa istilahnya, produksi Anda selalu turun gitu ya. Betul ya, sehingga penghasilan tidak maksimal. Nah, dampak dari penurunan produksi ini memberikan dampak terhadap perkembangan perekonomian dari para petani kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya, kami ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menemukan solusi bagaimana mengatasi permasalahan ini. Nah, yang pasti kalau Bapak Ibu semuanya, satu-satunya solusi yang bisa Bapak Ibu sementara ini Bapak Ibu kerjakan, yaitu berupaya untuk menaikkan produksi, betul Pak ya? Betul. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya produksi itu bisa naik? Gimana Pak? Nah, ini ada satu yang sudah antusias sekali ini, sudah bertanya bagaimana untuk menaikkan produksi. Nah oke, sebelum saya menjelaskan bagaimana produksi itu dinaikkan, ya mungkin Bapak juga sudah bisa bayangkan dari 4 ton sampai 10 ton ya, sebelum saya jelaskan caranya seperti apa. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menemukan akar permasalahannya. Kenapa kok produksi itu turun? Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah sejarah. Ya, jadi sejarah tanah pertanian Bapak. Misalkan ini petani. Nah, dulu Bapak dapat tanah, ya, misalkan ini 2007, tahun 2007. Ya, ini tahun ya Pak ya. Tahun 2007 ini Bapak mendapatkan tanah atau mengelola tanah sekarang ini saya yakin pasti tanah warisan Pak. Betul. Atau mungkin ada yang protes, enggak, saya nggak dapat warisan dari orang tua saya beli. Tapi saya yakin yang Anda beli itu pun tanah warisan juga. Betul Pak? Betul. Ya, oke. Jadi nggak masalah walaupun beli ataupun dapat warisan dari orang tuanya. Yang penting sekarang ini yang perlu Anda tahu bahwa tanah yang Anda garap sekarang ini adalah tanah warisan. Nah, Anda dapat warisan kan dari orang tua Anda, dari bapak dapat dari kakek dapat dari buyut, mbah buyutnya dapat dari canggah, mbah canggahnya dapat dari apa lagi? Dari wareng, apalagi yang atasnya lagi? Udeg-udeg siwur atau siwur. Ini artinya apa? Sudah sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 turunan Pak. Nah sekarang kalau kita misalkan satu turunan itu 50 tahun periode, ya, satu generasi itu 50 tahun, berarti bisa dilihat di sini kalau Bapak menerima sekarang ini sudah sampai 7 turunan, berarti usia lahan pertanian Bapak ini kan sudah 350 tahun. Betul kan? Betul. Ya, mungkin Bapak belum pernah memikirkan hal ini, saya yakin. Nah, jadi usia tanah pertanian Pak Anda itu sudah termasuk tanah pertanian yang tua, sudah tua. Ya wajar kalau di sini hasilnya tuyuk-tuyuk ya.
Iya Pak. Tidak pernah naik soalnya tuyuk-tuyuk tadi. Oke, nah sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat sejarah ke awal. Dulu nenek moyang bapak-bapak itu bertanam. Dulu ketika nenek moyang bapak-bapak itu buka tanah pertanian pertama kali, itu kan asalnya dari hutan. Betul kan? Betul. Nah, sehingga tanah yang didapat itu adalah sebuah tanah yang subur. Nah, sehingga pada saat itu mereka bertanam itu tanpa menggunakan pupuk. Karena memang belum mengenal yang namanya pupuk. Nah, tapi yang saya ingin Bapak tahu di sini, ya, kenapa tanpa dipupuk tanah zaman dulu itu bisa memberikan hasil yang tinggi, yang bagus. Ada apanya sih di dalamnya? Kan begitu. Ya. Ya. Betul Pak ya? Betul. Nah, ada apa di dalamnya itu? Nah, ternyata kalau dilihat sebetulnya di dalam tanah yang subur ini ada dua jenis unsur hara, yaitu di sini ada N, P, K, Ca, S dan Mg. Nah, ini yang disebut sebagai unsur hara makro, ya. Dan ini dibutuhkan oleh tanaman atau diserap oleh tanaman itu jumlahnya mencapai 90%. Jadi unsur terbanyak yang dibutuhkan oleh tanaman itu adalah unsur ini. Nah, terus hara berikutnya yang kedua, ini yang disebut hara mikro. Itu kandungannya seperti Fe, ada Zn, ada Na, ada Si, ya, kemudian ada boron, ada Cl dan lain-lain. Ini banyak sekali unsurnya, ya. Cuma kebutuhan tanaman akan unsur ini itu sedikit, makanya dia disebut sebagai unsur mikro. Walaupun jenisnya banyak, tapi kebutuhannya sedikit, hanya sekitar 10% dibutuhkan. Ya, unsur makro dan unsur mikro itu yang ada di dalam tanah yang subur. Nah, sekarang kenapa kok dari tanah yang subur ini begitu turun kepada Anda selama 350 tahun, Anda kok tidak mendapat tanah yang subur lagi, tapi Anda mendapatkan tanah yang tidak subur? Atau di sini dikatakan tanah yang miskin unsur hara. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, oke, sekarang kita lihat sebuah perjalanan. Nah, ketika yang namanya tanam, ya, orang tanam itu kan pasti ada panen, Pak. Ya, tanam itu pasti berikutnya adalah panen. Nah, yang namanya panen ini perlu kita ketahui dulu. Yang namanya panen itu seperti ini gambarannya. Jadi ketika Bapak itu bertanam, itu kan yang ditanam biji, ya. Dari biji. Nah, kemudian dari biji ini menjadi pohon, ya, sini ada akar, daun, kemudian juga berbuah. Ya. Nah, di sini dari biji menjadi akar, batang, daun dan buah. Ini tanaman makan apa? Nah, disinilah tanaman makan yang namanya unsur hara makro dan unsur hara mikro. Ya, jadi dua unsur hara ini dimakan semua. Ya, kandungannya seperti tadi NPK, CAS, Mg sebagai makro dan Fe, Zn dan lain sebagainya sebagai mikro. Nah, yang diserap ini yang terbanyak ini adalah di makro, ini 90%, ini adalah 10%. Nah, kemudian setelah diserap ini akan dimanfaatkan oleh yang namanya manusia. Ya, manusia itu memanfaatkan buah dan kemudian ada juga hewan. Ini kalau saya gambar begini biar agak jelas, ya. Nah, ini ada hewan, katakanlah sapi, dia makan daunnya dan mungkin batangnya juga, ya. Nah, cuma di sini
ketika dimakan, setelah dimakan ya 90% zat yang terserap tadi itu sudah berubah jadi energi, jadi daging dan lain sebagainya. Nah, sedangkan 10% itu dibuang dalam bentuk kotoran. Nah, begitu juga dengan sapi. Sapi juga begitu. 90% zat yang dimakan oleh sapi dari daun dan lain sebagainya itu menjadi daging dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang dibuang oleh sapi itu juga 10% itu adalah kotoran. Nah, sehingga artinya apa di sini? Yang saya maksud dengan panen terkait kaitannya dengan tanah Anda yang subur. Ya, jadi ketika panen itu artinya unsur hara di dalam tanah ini dikeluarkan, Pak. Ya, jadi di sini saya tulis unsur haranya, unsur hara yaitu unsur hara makro dan mikro ini dikeluarkan. Ya, dikeluarkan dalam bentuk ini. Nah, kemudian dikonsumsi. Nah, cilakanya ketika manusia pengkonsumsi terbesar dari unsur hara yang dikeluarkan ini tidak pernah mengembalikan kotorannya ke sawah. Apa Bapak kalau buang air besar di sawah, Pak? Tidak. Dibuang di mana? Di WC ya? WC, Pak. Nah, di WC. Ya. Nah, itu artinya apa? Tidak pernah ada yang dikembalikan lagi ke sawah. Nah, sekarang proses ini terjadi berapa kali selama 350 tahun? Nah, sekarang kalau satu periode tanam itu 3 kali per tahun, berarti selama 350 tahun itu menjadi 1050 kali tanam. Betul nggak? Betul. Berarti kalau ada 1050 kali tanam, berarti ada 1050 kali panen juga kan? Ya. Nah, oke, sekarang Bapak perhatikan di sini. Ada 1050 kali panen, artinya apa? Sudah sebanyak 1050 kali unsur hara yang ada di dalam tanah Bapak ini itu dikeluarkan terus, Pak. Dikeluarkan terus. Ya, dan dari hasilnya ini walaupun 10% ini tidak jarang sekali dikembalikan ke tanah ini. Nah, makanya ketika Bapak menerima harta warisan ini sudah dalam kondisi miskin. Mungkin ada Bapak petani yang sekarang ini protes. Loh Pak, sekarang kan kami sudah pakai pupuk, kami sudah pakai urea, TSP, KCL, betul kan? Betul. Nah, oke, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat lagi sebuah perjalanan, ya. Bagaimana proses mengenal pupuk tadi. Nah, dari dulu pertama kali petani belum mengenal pupuk. Nenek moyang kita itu belum mengenal pupuk. Nah, terus dari perjalanan dia bertanam, pada akhirnya mereka mulai mengenal yang namanya pupuk kandang. Nah, sehingga pupuk yang mereka pakai selama bertanam itu pupuk kandang. Nah, dan di sini ada satu kebiasaan bagi para bapak-bapak atau nenek moyang kita dengan pupuk kandang ini, kebiasaan mereka ini tidak beli pupuk. Tidak beli pupuk. Nah, cuma yang perlu diperhatikan di sini, ketika mereka menggunakan pupuk kandang, nah sekarang Anda sudah harus mulai memahami yang namanya panen itu yang dikeluarkan kan unsur hara makro dan mikro, Pak ya. Hara makro dan mikro seperti ini. Nah, sekarang kalau
yang ditambahkan itu cuma pupuk kandang, padahal yang namanya pupuk kandang ini terkenal sebagai pupuk mikro. Itu artinya apa? Ya, selama sekian periode, sekian generasi, tanah ini dipupuk terus dengan pupuk kandang. Memang tanah itu menjadi subur. Ya, menjadi subur, tanahnya gembur, bagus. Cuma yang terjadi di sini, produksi tetap rendah. Betul enggak? Betul. Produksinya tetap rendah, Pak. Buktinya apa? Ketika pada saat pemerintahan Bapak Presiden Soekarno, negara kita pernah mengalami krisis pangan. Betul kan? Betul kan? Nah, itu bukti. Padahal waktu itu mereka sudah memakai pupuk yang namanya pupuk kandang, tapi faktanya masih mengalami krisis pangan. Karena apa? Produksinya rendah, hasil panenannya rendah. Nah, sehingga ketika zaman Presiden kita Bapak Soeharto tahun 1969 itu diadakan satu bentuk penelitian sehingga muncul sebuah program yang namanya INMAS dan BIMAS. Nah, program INMAS dan BIMAS ini bertujuan untuk mengenalkan pupuk makro, yaitu NPK. Kalau merek dagangnya ini ada urea, ada TSP, ada KCL. Nah, ini yang dikenalkan. Ya, petani diminta untuk memakai pupuk makro ini. Kenapa kok petani diminta untuk memakai pupuk makro? Karena dari penelitian yang mereka lakukan, ternyata tanah di sini itu kekurangan unsur makro. Jadi penggunaan pupuk kandang yang terus-menerus ini menyebabkan apa? Tanah di sini itu kaya tapi kaya unsur mikro. Ya, dan di sini miskin unsur makro. Ya, itu tadi masalahnya yang namanya panen yang dikeluarkan makro dan mikro. Jadi kalau yang dikeluarkan itu makro dan mikro, yang ditambahkan cuma mikronya saja. Berarti yang banyak di tanah ini sebelum tahun 69 itu jelas unsur mikronya, Pak, ya? Betul. Nah, jadi ketika tanah itu kaya unsur mikro tapi miskin unsur makro, ini tetap produksinya rendah. Sampai di sini paham, Pak? Ya, Paham ya? Nah, sehingga alasan pemerintah mengembangkan unsur makro itu tepat. Ya, sangat tepat sekali. Karena ini juga hasil sebuah penelitian. Jadi mereka meneliti tanaman itu butuh apa saja. Ya, ternyata butuh makro dan mikro. Nah, ketika tahu tanahnya hanya kaya unsur mikro, maka yang perlu dikenalkan adalah unsur makro. Nah, cuma di sini pemerintah mengalami sebuah kendala juga. Ya, kendalanya itu ada di mana? Di ini kebiasaan, di titik kebiasaan ini. Nah, kebiasaan para petani saat itu tidak pernah beli pupuk. Nah, sehingga mereka agak sulit untuk dikenalkan mengenai makro tadi. Nah, sehingga kurang lebih baru sekitar 5 tahun pemerintah berjuang mengangkat unsur hara makro tersebut, ya. Nah, mulailah mereka-mereka yang mulai terbuka pola pikirnya mengenai teknologi makro dan mikro ini, mereka mulai mau mencoba unsur makro ini. Ya, setelah dicoba ternyata kok hasilnya cukup bagus, tambah bagus, tambah bagus. Nah, sehingga petani-petani yang lain mulai ngikut. Nah, dan fakta juga berbicara di sini. Tahun 1980, tahun 80-an, ya, negara kita mengalami yang namanya swasembada pangan. Karena saat itu pertanian kita bisa keluar 7 sampai 9 ton per hektar. Nah, dan
luar biasanya swasembada pangan ini ternyata tidak bisa dipertahankan. Betul Pak? Betul. Karena fakta juga bicara mulai tahun 1990-an dari swasembada pangan mulai terjadi penurunan lagi. Nah, sehingga produksinya sekarang kembali ke 4 sampai 5 ton lagi per hektar. Sama dengan ketika zaman waktu menggunakan pupuk kandang dulu itu juga sekitar 4 sampai 5 ton per hektar. Bahkan mungkin kurang pada saat itu. Ya. Nah, sekarang kok bisa seperti ini ya? Kenapa? Nah, karena pada saat petani mulai terbuka terhadap unsur makro ini, terhadap urea SPKCL, nah mereka tidak melihat secara teknologi, tapi mereka terbiasa melihat secara bukti. Dengan pupuk ini ternyata hasilnya tinggi. Nah, efeknya apa? Mereka yakin yang menyebabkan pertambahan dari 4 sampai 5 ton sampai 7 sampai 9 ton, ya. Jadi sebelumnya 4 sampai 5 ton berubah menjadi 7 sampai 9 ton, itu hanya pupuk makro saja. Anggapannya begitu, dan anggapan ini terjadi turun menurun, ya, terjadi turun menurun ke anak cucunya. Nah, sehingga sampai sekarang ini minded hanya menggunakan urea TSP-KCL makro. Nah, di sini yang dilupakan apa? Pupuk mikro, Pak. Ya. Bapak-bapak petani kita lupa terhadap pupuk mikro. Nah, sehingga bisa terjadi seperti ini. Ketika petani mulai minded menggunakan pupuk makro dari tahun 80-an, tahun 69 sampai sekarang 2007, ya, dari swasembada pangan ini sampai 2007 sekarang, kenapa terjadi penurunan? Karena itu tadi, tanah kita sekarang kaya pupuk makro, tapi miskin unsur mikronya. Karena apa? Selama periode tahun 69 sampai 2007 ini yang digenjot hanya makro saja. Sehingga artinya di sini apa? Ini tidak ada keseimbangan. Tidak ada keseimbangan unsur hara. Sama seperti saat mereka hanya bermain dengan pupuk mikro saja. Yang kaya pupuk mikronya ini juga tidak ada keseimbangan. Nah, cuma saat swasembada pangan ini terjadi keseimbangan. Ya, terjadi keseimbangan antara makro dan mikro. Nah, terjadi keseimbangan, ya, karena dari proses kaya pupuk mikro kemudian ditambah dengan makro, ya, di saat panen kan disedot semua. Nah, yang kaya tadi semakin berkurang, penambahan pupuk makronya terus, sehingga pada suatu saat terjadi keseimbangan jumlah antara makro dan mikro, itu memunculkan produksi yang sangat tinggi. Tapi ketika panenan itu terus berlanjut, pupuk mikronya nggak pernah ditambah, sing digenjot cuma makronya saja, pada akhirnya tanah Anda itu sekarang kaya pupuk makro tapi miskin unsur mikro. Nah, cirinya apa tanah yang seperti ini? Cirinya tanah Anda sekarang keras. Cirinya itu tanah Anda menjadi keras karena kelebihan pupuk makro di situ. Nah, jadi di sini harus ada sebuah keseimbangan kalau Bapak Ibu ingin kembali menemukan sebuah solusi untuk supaya penghasilannya naik, ya harus kembali pada keseimbangan tadi. Artinya apa? Bapak Ibu sudah tahu
persoalannya kenapa kok produksinya turun? Ternyata hanya persoalan pemakaian pupuk yang tidak seimbang antara makro dan mikro. Ya, padahal yang namanya panen itu tidak pilih-pilih, panen tetap nyedotnya makro dan mikro. Kalau yang Anda tambahkan hanya salah satunya, itu akhirnya nanti menjadi tidak seimbang. Nah, sekarang yang menjadi persoalan apakah nanti Bapak Ibu mau mulai menerapkan teknologi mikro dan makro atau tidak, itu tergantung dari keterbukaan pola pikir Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu memikirkan mengenai masa depan keluarga, saya yakin Bapak Ibu akan berpikir mengenai teknologi makro dan mikro yang bisa digunakan di lahan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu itu masih berpikir seperti sejarah masa lalu, tidak terbiasa beli pupuk, kemudian sekarang terbiasa hanya beli pupuk makro saja, tidak terbiasa beli pupuk mikro, ya mungkin baru 5 tahun ke depan Bapak Ibu setelah melihat tetangga kanan kiri mulai menggunakan teknologi makro mikro, baru ngikut-ngikut. Nah, harapan kami bagaimana secepatnya Bapak Ibu bisa memutuskan berubah pola pikirnya, karena pembelajaran sejarah sudah jelas. Ya, dari tahun 69 tadi kenapa begitu lama terjadi perubahan, karena ini harus merubah pola pikir dulu. Nah, harapan saya dengan saya menjelaskan ini, nah Anda sudah mempersiapkan diri untuk segera bisa berubah pola pikirnya, karena itu yang paling menentukan. Nah, itu yang paling menentukan. Nah, oke. Nah, sekarang di sini saya ingin mengenalkan teknologi NASA itu bergerak di mana, ya. Nah, teknologi NASA ini bergerak di titik teknologi mikro. Karena apa? Melihat persoalan yang muncul ini bukan persoalan di titik pupuk makronya, tapi persoalan yang muncul itu adalah sulitnya mendapatkan pupuk mikro. Nah, biasanya para bapak-bapak petani sekarang ini mungkin sudah ada yang mulai mengenal pupuk mikro, tapi biasanya yang mereka kenal hanyalah pupuk kandang. Ya, biasanya mereka melengkapi pupuk mikronya dengan pupuk kandang. Nah, cuma kalau Anda ingin produksi 10 ton per hektar, pupuk kandang yang digunakan untuk tanah yang sekarang ini sudah kondisinya terlalu kaya pupuk makro dan keras seperti ini, ya. Nah, ini paling tidak Anda butuh 20 ton sampai 40 ton pupuk kandang. Ya. Nah, yang jadi masalah di sini untuk mendapatkan 20 ton sampai 40 ton inilah yang jadi masalah. Kira-kira Bapak bisa cari di mana 20 ton pupuk kandang tadi ini? Di mana, Pak? Bisa di KUD. KUD jual pupuk kandang? Di Peternak. di ternak-ternak. Ya, oke. Kalau misalkan dapat 20 ton sampai 40 ton, ini harganya sudah berapa, Pak? Harganya berapa? Belum lagi nanti ongkos angkut, ya, ongkos angkutnya, ongkos angkut atau transportasinya, belum lagi biaya untuk pekerjanya, ya, pekerja. Apa Anda mau nebar 20 ton seorang diri? Wah, enggak, Pak. Mati. Ya. Biaya pekerjanya, ya. Nah, sehingga kadang-kadang tanpa kita sadari ini menimbulkan satu tambahan biaya yang sangat besar sekali. Nah, ini akhirnya juga menjadi kendala juga. Ya, akhirnya menjadi kendala juga bagi para bapak-bapak petani tadi. Nah, disinilah NASA
bergerak, Pak. Nah, NASA dengan teknologinya ini sudah menghasilkan teknologi mikro, ya, teknologi mikro, di mana teknologi NASA ini bisa membuat 1 liter atau 1 kilogram NASA itu setara dengan 1 ton pupuk kandang. Nah, sehingga di sini masalah harga, ongkos angkut dan biaya pekerja ini bisa dipangkas seminimal mungkin. Benar, Pak. Betul. Ya, contohnya seperti ini produknya. Nah, saya contohkan ini. Ini yang namanya POC NASA. Ini per 1 liternya itu setara dengan 1 ton pupuk kandang. Nah, kenapa ini bisa memangkas ongkos harga dan ongkos angkut, biaya pekerja dan lain sebagainya? Ya, sekarang Anda bisa bayangkan 1 ton pupuk kandang itu harganya berapa? Lebih nggak, Pak? Lebih. 500. Ya, apalagi sekarang ini pupuk kandang semakin langka ya. Nah, dari harga itu saja sudah sangat jauh sekali turunnya. Ya, NASA ini nggak sampai 30.000 harganya. Terus yang kedua, NASA ngirit ongkos angkut karena Anda kantongin saja begini. Anda itu sudah ngantongin berapa? 1 ton pupuk kandang. Nah, Anda sudah ngantongin 1 ton pupuk kandang. Nah, sekarang kebutuhan per hektarnya berapa? Kebutuhan NASA untuk menghasilkan 10 ton per hektar, ya, itu hanya butuh 5 kilogram pupuk yang namanya super NASA. Jadi ini khusus digunakan di tanah. Kemudian untuk POC NASA ini 5-10 botol. Nah, terus ada lagi yang bisa digunakan, yaitu yang namanya hormonik. Ini juga butuh 5-10 botol. Ya, tinggal tergantung nanti dosisnya berapa Anda mau semprotkan. Ancer-ancernya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi keuntungan, sebetulnya produk NASA ini luar biasa sekali nilai keuntungannya. Sangat luar biasa sekali. Ya, dengan 5 kilogram, ya, dan 5-10 botol POC NASA, 5-10 botol hormon, ya, dan kemudian plus pupuk makronya atau NPK-nya itu kurang lebih sekitar 600 kilogram. Ini sudah bisa memberikan hasil plus minusnya 8-10 ton. Kalau sebelumnya Bapak sebelum menggunakan teknologi mikro ini itu hanya sekitar 4-5 ton, katakanlah naik jadi 8 ton saja, berarti ada kenaikan 3 ton. Kalau sekarang harga per kilo gabah, ya, kering pungut itu Rp2.000, berarti sebetulnya ada kenaikan produksi sekitar 6 juta rupiah. Nah, jadi teknologi kita ini memberikan keuntungan yang luar biasa terhadap Bapak Ibu petani. Kira-kira sampai di sini bisa jelas Bapak Ibu semuanya? Untuk masalah nanti buktinya seperti apa, nanti Anda bisa melihat di CD, ya, CD kesaksian pemakai produk kita, yaitu petani-petani yang telah terbuka pola pikirnya. Nah, sekarang mereka minded menggunakan produk NASA, jadi makro plus mikronya produk NASA. Nah, nanti bisa Anda lihat bukti-buktinya. Nah, jadi inilah salah satu teknologinya, ya. NASA mengembangkan banyak teknologi, Pak. Nah, sekarang dengan cara seperti ini, ya, kalau Bapak sudah mulai melihat ke arah hitung-hitungan tadi, sebenarnya ini sudah mulai menambah yang namanya penghasilan Bapak-bapak semuanya. Kira-kira kalau ada kenaikan 6 juta rupiah, itu sudah bisa menambah kebutuhan hidup atau belum, Pak? Sudah. Ya, udah, tapi masih kurang. Ya, ada yang sudah menganggap cukup, ada yang belum, ya.
Nah, NASA di sini sebetulnya tidak hanya sekedar ingin membantu Bapak Ibu dari sisi teknologi, dari sisi menaikkan hasilnya ini, tapi NASA juga ingin membantu Bapak Ibu semuanya secara ekonomi. Nah, di sini NASA sebenarnya ada satu program yang namanya